Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dinda Febriani, NIM 20 Di sini saya akan menyampaikan materi tentang norma dan etika dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kode etik. Pengertian kode etik adalah etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang ataupun kepada semua masyarakat atau kelompok, sehingga etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Selanjutnya ada pengertian norma. Norma adalah memberikan sanksi bagi para pelanggarnya dan mengenai larangan yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Kita sudah mengetahui nilai. Nilai umumnya lebih lanjut menjadi norma. Dengan demikian, nilai menjadi landasan pembentukan norma. Selanjutnya ada fungsi norma. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Selanjutnya ada hubungan etika dan MSDM. Berdasarkan uraian dan pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia, maka etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan antara sumber daya manusia dan kegiatannya. Baik, yang selanjutnya konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis. Terdapat dua perspektif mikro terkait dengan kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang pada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Selanjutnya, prinsip dasar kode etik. Salah satu prinsip dasar dari kode etik manajemen sumber daya manusia dan standar profesional dalam manajemen sumber daya manusia ditetapkan bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, sebab perilaku yang tidak etis. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh dari orang lain. Yang ketiga, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Yang selanjutnya, cara manajemen dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu membentuk komite karyawan dan manajemen. Yang kedua, membuat buku pegangan karyawan. Yang ketiga, sistem pengupahan yang profesional. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Yang kelima, menampung keluhan, saran, dan kritik karyawan. Selanjutnya, penerapan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan pekerjaan. Selanjutnya, implementasi etika dalam perusahaan. Penerapan etika yang baik pada perusahaan harus diwujudkan dengan nyata. Dalam hal ini, peran manajer sumber daya manusia bertindak sebagai pengelola dan merumuskan proses organisasi melalui pengembangan dalam perusahaan.
Di sini saya mengambil dari kasus pelanggaran etika dalam PT Nabisco Oreo. Dijilat, diputer, lalu dicelupin, itulah penggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama Kraft Indonesia, Oreo, sekitar 2 tahun yang lampau. Brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus di atas sangat melekat kepada anak-anak. Segmentasi PT Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk biskuit coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Ada pepatah mengatakan, tak ada satupun orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ini merupakan ungkapan yang tepat bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, terlebih anak yang masih berusia kecil. Kekhawatiran orang tua ini menjadi membludak sebab disukainya biskuit Oreo, yang merupakan biskuit favorit anak-anak, mengandung bahan melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan sehingga tingkat penjualan menurun drastis. BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama Oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi public relation PT Nabisco. Kutipan BPOM yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya dilihat kode di kemasan produk tersebut. Kode MD produksi dalam negeri, aman dikonsumsi, sedangkan ML produksi luar negeri. Gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya merembet juga ke Indonesia. BPOM telah mengeluarkan pelanggaran terhadap peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari Cina. Di antaranya yang akrab di telinga kita antara lain Oreo sandwich, coklat atau wafer stick, dan MS. Maaf kalau mengecewakan para penggemar Oreo, tapi ini kenyataannya. Ini bukan hoax loh, selain Oreo dan M dan MS adalah beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari Cina seperti es krim Indo Meiji, susu Dutch Lady, dan lain-lain. Seperti diketahui, heboh susu dan produk turunannya yang mengandung formalin telah mengguncang Cina karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6.244 bayi terkena penyakit ginjal akut. Di sini saya akan menyampaikan analisis kasus pelanggaran pada perusahaan semakin meningkat baik dalam bidang sumber daya manusia maupun dalam bidang produksi dan lingkungan. Untuk itu diharapkan agar pemerintah dapat memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar etika bisnis. Sanksi yang tegas diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut. Sumber daya manusia juga mempunyai peran yang cukup penting untuk bisa memilih dan menilai baik atau tidaknya perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagai perusahaan diharapkan agar lebih bijak dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini dapat mementingkan sumber daya manusia dan kondisi kelayakan produksi serta keramahan pada lingkungan setempat. Jadi, agar dapat berjalan dengan baik di dalam suatu perusahaan, bukan hanya mementingkan keuntungan atau laba semata, melainkan juga sumber daya manusia, produksi, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.